di pemberhentian presiden dan wakil presiden di tengah masa jabatannya. Dan tadi terakhir Pak Lukman dan Pak Zibul mengatakan bahwa MK lah yang memutuskan di sini dari DPR menuju ke MK ke MPR lagi. Nah, ada yang beranggapan bahwa keputusan MK untuk pemberhentian presiden di tengah masa jabatannya ini tidak bersifat mengikat begitu dibandingkan dengan keputusan MK lainnya. Betulkah seperti itu atau bagaimana, Pak? Begini pengertiannya. Jadi MK itu memeriksa, mengadili dan memutus apakah pendapat DPR yang mengatakan bahwa presiden telah melanggar hukum itu terbukti secara hukum atau tidak. Jadi MK, Mahkamah Konstitusi dalam hal ini tidak sedang mengadili presiden. Dia mengadili pendapatnya DPR. Apakah pendapat DPR yang mengatakan presiden melanggar hukum itu terbukti atau tidak secara hukum. Karenanya putusan MK itu mengikat kita semua. Kalau dia mengatakan tidak terbukti, ya tidak. Kalau dia mengatakan terbukti, ya terbukti. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Nah, atas dasar putusan MK inilah, maka kemudian DPR meminta MPR untuk bersidang. Karena pada akhirnya MPR lah yang menentukan apakah presiden diberhentikan atau tidak berdasarkan putusan MK yang mengatakan bahwa pendapat DPR itu terbukti secara hukum misalnya. Nah, MPR bisa memberhentikan, bisa juga tidak atas putusan MK itu. Tapi di sini MPR bukan memberikan putusan hukum dong ya Pak ya, Pak Zibul? Karena kan MPR ini lembaga bukan politik. Iya betul. Itu bagaimana? Jadi memang ini kan awalnya juga dari proses politik. Kan awalnya adalah dari DPR. DPR ini proses politik. Nah, proses politik ya lewat pengawasannya itu kemudian menyimpulkan bahwa presiden itu disebutkan sebagai melanggar hukum. Nah, ini diuji kepada proses hukum. Nah, setelah proses hukumnya itu didapat dari MK, itu dikembalikan lagi kepada DPR. Artinya proses politik kembali. Nah, keputusan MK misalnya dia mengatakan memang dia melanggar hukum. Nah, ini terserah kepada proses politik selanjutnya di MPR yang merupakan juga lembaga politik. Apakah kemudian dengan keputusan MK bahwa presiden wapres itu adalah melanggar hukum, kemudian pada akhirnya kita impeach atau tidak, itu proses di MPR. Tapi sebetulnya keputusan impeachment ini sangat rendah ya Pak ya, karena tidak ada lembaga kepresidenan yang mengatur undang-undang ini kan. Bisa dikatakan seperti itu kan Pak ya? Ya sebetulnya mungkin kalau kita mengacu kepada konstitusi saja sebetulnya sudah sangat jelas. Kalau masalah impeachment itu sudah sangat jelas sekali gitu. Dan di sini mungkin kan ini masalah logika pengandaian ya kan. Bagaimana kalau MK sudah menyebutkan bersalah, terus MPR tidak ya? Ya ini kan segala kemungkinan sangat mungkin. Tetapi kalau kita lihat dari persyaratan ya, itu untuk bisa sampai ke MK itu kan sebetulnya itu harus disetujui dulu oleh 2/3 yang hadir ya. Jadi harus dihadiri 2/3 dan diambil 2/3. Artinya 4/9 itu harus menyatakan bahwa presiden melanggar hukum. Masuk ke MK. MK mengatakan iya, dibawa ke MPR. Nah, MPR ini harus sidang itu dihadiri 3/4. Nah, dari 3/4 ini harus kemudian menyetujui 2/3 ya. Jadi kalau itu adalah separuh sebetulnya. Nah, ini kan kalau kita lihat kalkulasi sebetulnya antara 4/9 dengan separuh itu kan sebetulnya nggak jauh beda ya. Ada bedanya tapi sedikit. Jadi sebetulnya kalau kalkulasi saya secara pribadi, sebetulnya kalau sampai dari MK itu menyatakan itu proses di MPR-nya itu, ini kan berarti kan nanti tinggal proses di DPD-nya, karena DPR-nya sudah kan. Nah ini kan menurut saya rasa-rasanya ya pengandaian seperti itu ya lebih cenderung menurut saya tidak terjadi gitu. Artinya mungkin akan, walaupun probability ada gitu ya. Kalau dalam undang-undang yang mengatur pemberhentian presiden dan wakil presiden ini juga apakah diatur bagaimanakah mencari penggantinya atau bagaimana? Iya. Jadi kalau misalnya kemudian presiden diberhentikan di tengah masa jabatannya, maka yang menggantikan presiden ya wakil presidennya. Gitu. Nah, lalu kemudian presiden terpilih itu untuk mengisi kekosongan kursi wakil presiden, dia berhak mengajukan 2 nama calon yang kemudian salah satunya dipilih oleh MPR. Begitu. Tapi kita sendiri belum pernah ya untuk impeachment itu terjadi di negara kita ya pada saat dulu pernah ketika
Undang-Undang Dasar kita belum diubah. Presiden Abdurrahman Wahid misalnya itu kan pernah diberhentikan oleh MPR, lalu kemudian Bu Mega sebagai wakilnya, lalu kemudian mengisi kekosongan menjadi presiden, kan begitu. Kondisi kesehatan itu ya. Baiklah Pak Lukman dan Pak Sobil, terima kasih sekali. Ini informasi yang sangat penting sekali saya rasa untuk meluruskan kembali persepsi mengenai impeachment, atau kalau impeachment kan di luar ya. Kalau kita itu pemberhentian presiden dan juga wakil presiden. Nanti kita bahas lagi mengenai pemberhentian dan juga atau impeachment ya kalau bahasa Inggrisnya. Presiden dan wakil presiden ini di dialog berikutnya 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, pemirsa.